Cek 1, 2, 3. 1. 1. Cek 1, 2. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Pesalo 87. Pesalo 87. Pesalo 87, sasaran hadiratnya. Pesalo 87. Pesalo nomor 87.
94. Pesalo 94. Tabiskanlah dirimu. Pesalo 94. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan selamat sore, selamat kita beribadah kepada Tuhan lewat ibadah doa penyembahan pada sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani.
nomor 72. Nyanyian rohani nomor 72. Nyanyian rohani 72. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Chorus sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, senantiasa mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kau sudah menolong memelihara kami sehingga kami boleh ada kembali sore hari ini, mana kami mau datang untuk beribadah kepadamu, memuji memuliakan Engkau lewat ibadah doa yang kami mau kerjakan pada saat sore hari ini. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, kami berhimpun bersekutu pada sore hari ini. Tuhan mengurapi setiap kehidupan kami, mengurapi perhimpunan persekutuan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di Tolambo, sidang jemaat-Mu yang ada di Korobono ini Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di Pandayora, sidang jemaat-Mu yang ada di Salindu, bahkan di mana-mana pun juga Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga mengurapi, Tuhan menolong, kami merasakan kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kami boleh alami dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Demikian kami juga yang ada di sini di gedung gereja, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong semuanya Tuhan. Terima kasih, urapi dan pakai hamba-Mu dalam memimpin ibadah ini dari puji-pujian sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Pakai Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Demikian pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi, peralatan yang kami gunakan Tuhan, alat musik sound system Tuhan Engkau lindungi, bungkus dengan kuasa darah Engkau urapi, juga Tuhan peralatan untuk siaran langsung juga Tuhan urapi, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaringan juga Tuhan tolong Tuhan, oh berkemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Namun kami menyadari saat kami beribadah, iblis setan tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara, mau mengganggu kami, mengganggu hati, pikiran, perasaan, pandangan, konsentrasi kami, perhatian kami pada
segala perkara-perkara yang tidak berkenan kepadamu. Untuk itu kami bersatu hati, kami berseru dan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami mau usir, kami tolak, patahkan, hancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah bungkus kehidupan kami. Biar kiranya kemenangan dari Tuhan kami boleh alami, dengan bebas leluasa kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Di mana-manapun juga umat-umat berada saat ini, Tuhan menolong, Tuhan mengurapi. Urapan Tuhan kami alami dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Kami mulaikan, kami tabiskan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjutkan puji-pujian kita. Nomor 140 nyanyian rohani, Dia sungguh indah. Rohani 140, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, haleluya, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Nomor 187 nyanyian rohani, Jalan Hidup Orang Benar. Nomor 187 nyanyian rohani. 187 nyanyian rohani, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh di dalam
jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Jalan hidup orang benar, bersama kita bangkit berdiri. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua, tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kehidupan yang benar senantiasa ditolong oleh Tuhan, berikan kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita masih lanjutkan pujian kita 291, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. 291 nyanyian rohani, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Amin. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus menolongku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Sekali lagi dari atas, yang berletih lesu, letih lesu, amin. Marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku, amin. Hanyalah Yesus, oh Yesus menolongku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, puji Tuhan. Dia mengundang pribadi kita yang berletih lesu, mari kita datang kepada Tuhan. Dia yang akan
menolong kehidupan kita, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebesaran firman Allah. Masih dari nyanyian rohani nomor 270, berkaryalah Roh Kudus di sini. 270. Bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita menyambut kebesaran firman Allah. 270. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Sekali lagi, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah, amin, haleluya, di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, kita angkat tangan kita. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kor sekali lagi, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan pada sore hari ini. Kerinduan kami, biar Engkau mengubahkan kehidupan kami, Engkau membentuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami kepadamu. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, persembahkan kepadamu, naik ke hadapan hadirat Allah menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadimu Tuhan. Terima kasih, sekarang saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami mau duduk diam di bawah kaki salib mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, nyatakanlah isi hatimu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua lewat firman pengajaran-Mu, untuk menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan kehidupan kami semua Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu. Dan biar kiranya firman yang disampaikan adalah merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami, untuk menjamah kami, untuk mengubahkan, menyucikan kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, urapilah juga semua sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Bahkan firman-Mu juga sore hari ini mendorong kami, mengarahkan kami Tuhan, untuk kami bisa tersungkur, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Namun kami menyadari saat kami akan mendengarkan firman-Mu, iblis setan tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menghalang-halangi kami dengan Tuhan berbagai macam caranya Tuhan, lewat gangguan-gangguan, lewat roh jahat, roh najis, lewat roh ngantuk, kekerasan hati. Tuhan, apapun bentuknya mengganggu kami, kami satukan hati kami berseru panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Segala pekerjaan iblis setan kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus.
Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah bungkus kehidupan kami. Biar kiranya kemenangan dari Tuhan kami boleh alami dengan bebas leluasa. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun umat-umat-Mu. Oh, mendengarkan firman-Mu pada sore hari. Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, Tuhan jamah semuanya. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati uluran tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk menyambut kebesaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyampaikan selamat sore. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita datang untuk menyembah Tuhan, akan mendengarkan firman Allah. Biar kiranya firman Tuhan ini akan mendorong, mengarahkan kita untuk kita bisa menyembah Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membuka Alkitab kita. Kita masih berada dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-6. Kitab Wahyu, pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini judulnya Keenam Meterai Pertama Dibuka, ya. Keenam meterai pertama dibuka. Nanti berlanjut sampai Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5 itu meterai yang ke-7 dibuka. Jadi Wahyu pasal 6 ini adalah pembukaan ya 7 meterai ya, dilanjutkan di Wahyu pasal 8. Jadi pasal 6 dan pasal 8 ayat 1 sampai 5 itu pembukaan 7 meterai. Ya, 7 meterai dibuka. Ini sama dengan penghukuman dari Allah Roh Kudus. Ya, 7 meterai dibuka ini artinya 7 kali penghukuman dari Allah Roh Kudus. Ya, 7 kali penghukuman dari Allah Roh Kudus. Nah, dalam kitab Wahyu ini ada 3 kali 7 penghukuman dari Tuhan yang akan dijatuhkan Tuhan atas dunia akhir zaman. Ya, saya ulangi lagi, dalam kitab Wahyu ada 3 kali 7 penghukuman Tuhan yang akan dijatuhkan atas dunia di akhir zaman. Yaitu yang pertama tadi Wahyu pasal 6 dan pasal 8 ayat 1 sampai 5, 7 kali penghukuman meterai. Ya, 7 kali penghukuman meterai ini sama dengan penghukuman oleh Allah Roh Kudus. Penghukuman oleh Allah Roh Kudus. Ini terjadi karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Ya, terjadi karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus sehingga dihukum oleh Tuhan. Lalu Wahyu yang kedua, Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13, dilanjutkan Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12, Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21, dan terakhir di pasal 11 itu peniupan 7 sangkakala. Ada 7 kali peniupan sangkakala. Wahyu pasal 8 mulai, lalu pasal 9 dan pasal 11 ada 7 kali peniupan sangkakala. Ini sama dengan penghukuman dari Yesus anak Allah. Penghukuman dari Yesus anak Allah. Karena manusia menolak pekerjaan firman Allah dan juga menolak korban Kristus. Ya, ini karena manusia menolak firman Allah dan menolak korban Kristus. Dan yang ketiga, Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21, 7 kali pencurahan cawan murka Allah. Ini sama dengan penghukuman Allah Bapa, penghukuman Allah Bapa. 7 kali pencurahan cawan murka sama dengan penghukuman dari Allah Bapa. Karena manusia menolak pekerjaan kasih Allah.
karena manusia menolak pekerjaan kasih Allah. Inilah 3 kali 7 penghukuman yang akan dijatuhkan atas dunia di akhir zaman. 7 pembukaan meterai, 7 peniupan sangkakala, 7 pencurahan cawan murka. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Lalu nanti dilanjutkan dengan kiamat, yaitu kehancuran dunia. Segala sesuatu akan hancur. Ya, semua yang dibangun, semua yang diraih, semua yang dicapai akan hancur. Tidak bersisa. Dan puncaknya nanti penghukuman dalam lautan api dan belerang. Neraka untuk selama-lamanya. Nah, ini biar Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, biarlah kita pada kesempatan sore hari ini sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Ya, memperhatikan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita jangan sampai kena penghukuman ini. Jadi urusan kita hari-hari terakhir ini adalah bagaimana supaya kita bisa terlepas dari 3 kali 7 penghukuman ini. Ditambah dengan kiamat sampai penghukuman lautan api neraka. Jadi ini urusan kita, ini yang harus kita berusaha hari-hari. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari penghukuman Tuhan? Ya, bagaimana cara? Ini yang kita sedang pelajari pada kesempatan hari-hari ini, saudara. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Kita lihat dulu penghukuman Tuhan yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Ya, penghukuman Tuhan yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Kejadian, kitab Kejadian, pasalnya yang ke-19, pasal 18, Kejadian 18, kitab Kejadian pasal 18, ayat 20. Kejadian pasal 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini sudah ya, ayatnya ke-20. Sungguh sangat berat dosanya. Sungguh sangat berat dosa. Jadi penghukuman Tuhan ini terjadi karena manusia berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Ini sudah ya. Jadi penghukuman Tuhan ini terjadi atas manusia, terjadi atas dunia karena manusia berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Jadi dosa ini menarik hukuman Tuhan. Membuat terjadinya hukuman Tuhan. Nah, ini yang harus kita hindari hari-hari ini. Ini yang harus kita hindari. Supaya kita luput dari penghukuman Tuhan, maka kita harus menghindari dosa. Kita harus lepas dari dosa atau keluar dari dosa. Sebab kalau kita bertahan dalam dosa, mempertahankan dosa, maka kita pasti akan kena hukuman Tuhan. 3 kali 7 penghukuman, ditambah dengan kiamat, ditambah dengan penghukuman kekal dalam lautan api dan belerang. Nah inilah, makanya kita harus keluar dari dosa. Keluar dari dosa. Seperti Lot dan keluarganya, mereka keluar dari Sodom dan Gomora, menghindar keluar dari Sodom dan Gomora. Demikian pun kita, untuk kita luput dari hukuman Tuhan, untuk kita tidak kena hukuman Tuhan, maka kita harus keluar dari situ. Keluar dari situ. Keluar dari Sodom dan Gomora artinya keluar dari dosa. Melepaskan diri dari dosa. Jangan mempertahankan dosa. Jangan membawa hidup kita diikat oleh dosa. Terbelenggu oleh dosa. Sebab kalau tetap demikian, maka kita pasti akan kena hukuman Tuhan. Jadi di sini kita belajar dulu. Kita lihat dari apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Di mana Sodom dan Gomora harus dihancurkan oleh Tuhan dengan api yang dari Tuhan, api dari langit. Semua apa yang ada pada Sodom habis, kena hukuman Tuhan. Tapi syukur Lot terhindar dari hukuman Tuhan. Nah ini sudah ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa lepas dari hukuman Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan? Kita harus keluar dari dosa-dosa, perbuatan dosa, perkataan dosa. Harus menghindar.
Jangan kalau kita sudah tahu ini salah, ini tidak benar, ya kita tabrak saja, kita lakukan saja. Sudah tahu itu salah, ya ayo menghindar. Ayo menghindar. Nah ini menyingkir atau menghindar. Ya, jadi kalau sudah tahu salah, ya ayo menyingkir. Sama dengan kita ya bawa kendaraan di jalan raya. Sudah. Kalau kita lihat di depan ada lubang, ya tentu kita menghindar. Tentu kita menghindar, tidak mau ya sepeda motor kita atau mobil kita ya masuk lubang. Harus menghindar. Nah, begitu juga saudara. Kita melihat oh ada dosa di sana. Oh ini yang tidak benar ini. Ini tidak benar, ini tidak sesuai firman. Nah, harus dihindari, harus dihindari. Jadi jangan main sudah tidak apa-apa. Cuma sedikit kok, hanya ini kok, hanya ini. Nah, ini namanya dosa apapun itu bentuknya, itu menarik penghukuman Tuhan. Namanya dosa. Sekecil apapun dosa, itu akan menarik hukuman Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang dikatakan dosa besar, dosa kecil. Namanya dosa, ya dosa. Ya, tetap pasti kena hukuman Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus menghindar. Ini solusinya. Ini jalan keluarnya supaya kita tidak kena hukuman Tuhan. Kita harus menyingkir, harus menghindar, keluar dari dosa. Jangan dipertahankan. Kita lihat juga pelajaran dari Tuhan Yesus, teladan dari Tuhan Yesus menghadapi Herodes. Ya, menghadapi Herodes, Yesus menyingkir. Yesus menyingkir. Ya, ini saudara ya. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13. Matius 14 ayatnya yang ke-13. Matius pasal 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, sampai situ saja. Ya, jadi setelah Yesus mendengar berita tentang Yohanes dipenggal oleh Herodes, ya, maka Yesus menghindar. Ya, setelah mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis yang kepalanya dipancung atau dipenggal oleh Herodes, ya ini kekejaman Herodes, Yesus menghindar. Jadi menghadapi kekejaman Herodes, Yesus menyingkir, Yesus menghindar. Nah ini siapa Herodes ini? Matius 14 ayat 13. Matius 14 ayat 13. Siapa Herodes ini? Herodes ini menunjuk pada setan. Nah, Herodes ini gambaran setan. Gambaran setan ya, dengan dosa-dosa sampai puncak dosa. Juga ajaran-ajaran palsu. Nah, ini sudah Herodes. Jadi Herodes ini gambaran setan, gambaran iblis. Dengan dosa-dosa sampai puncaknya. Menghadapi ini, Yesus menyingkir, Yesus menghindar. Nah ini, jadi tidak hebat-hebatan. Wah, kalau mau dipikir, wah bisa juga. Biar saja Herodes, ya hadapi saja. Yesus bisa hadapi. Tetapi inilah, Yesus menyingkir, Yesus menghindar. Nah inilah kita. Seringkali menghadapi dosa, menghadapi ya ajaran-ajaran palsu. Kita seringkali merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat. Sehingga ya kita terjang saja, kita ya, lewati saja. Padahal Yesus sudah kasih contoh, ayo menyingkir, ayo menghindar. Nah, apalagi kehidupan kita, manusia daging yang lemah ini sudah tidak kuat menghadapi dosa, menghadapi ajaran palsu. Daging ini tidak mampu, tidak bisa apa. Nah, makanya ini solusinya. Supaya kita jangan kena hukuman Tuhan, maka ayo keluar dari dosa. Atau jika kita menghadapi dosa, kita melihat ajaran sesat, ajaran palsu, jangan kita ikuti. Menghindar, menyingkir. Hindarilah. Nah, termasuk ajaran palsu. Coba kita baca Roma pasalnya yang ke-16. Roma pasal 16 ayat 17. Menghindar. Bukan kita membenci orang itu, bukan kita membenci orangnya, bukan. Kita hindari, ajarannya kita hindari. Kelakuannya kita hindari, yang tidak benar kita hindari. Ini supaya kita luput dari hukuman Tuhan. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Hindari mereka. Bukan bencilah, bukan musuhilah, tetapi hindarilah mereka. Menghindar.
Seperti Yesus tadi menghindar, menyingkir. Nah ini saudara, menghadapi dosa, menghadapi ajaran-ajaran palsu, kita harus menghindar. Lebih baik menghindar, lebih baik menyingkir. Jangan sok kuat, wah tidak, kok tidak apa-apa, saya kuat. Ya, dagingnya saya makan, tulangnya saya buang. Nah ini, kita kan harus berhikmat-hikmat. Nah ini seringkali. Ya, ini seringkali. Ayo jangan sudah. Ayo lebih baik ikuti teladan Yesus, menyingkir. Menyingkir. Nah ini sudah ya, jadi kembali lagi tadi. Menghadapi setan atau menghadapi dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dan juga menghadapi ajaran-ajaran palsu, maka kita harus menghindar atau menyingkir. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa dan ajaran-ajaran palsu. Ya, mungkin itu teman, mungkin itu sahabat kita, ataupun mungkin itu saudara kita, keluarga kita. Kalau itu tidak benar, jangan. Hindari, menyingkir. Nah inilah sudah. Supaya kita luput dari hukuman Tuhan. Keluarlah, kalau kita sudah baca dalam Alkitab, seruan Tuhan kepada orang Israel, keluarlah dari sana. Keluarlah dari Babel, keluarlah dari sana, selamatkanlah dirimu. Nah ini. Seperti tadi, Lot dan keluarganya, ulang-ulang Tuhan berkata kepada, ayo keluar, ayo segera keluar. Ketika Lot dan keluarganya masih berlambat-lambat, ditarik tangan mereka, dibawa cepat keluar. Kalau tidak keluar, kena hukuman Tuhan. Nah sekarang ini, kita menghadapi penghukuman, ayo segera kita keluar, ayo kita menghindar. Jangan kita bertahan, wah tidak apa-apa kok saya kan kuat. Saya ini, jangan. Kita tidak mampu apa-apa. Siapapun kita, sehebat apapun kita, tidak bisa apa. Yesus saja menyingkir menghadapi Herodes. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran menyingkir sore hari. Ayo menyingkir. Ya, menyingkir. Praktek menyingkir. Ya, praktek menyingkir. Apa itu menyingkir? Ya, praktek menyingkir. Nomor 1, Matius tadi, Matius 14, praktek menyingkir. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi dan seterusnya. Nah ini, nanti saudara baca seterusnya. Praktek menyingkir yang pertama itu sama dengan ke tempat yang sunyi. Ini menunjuk pada doa penyembahan. Nah, seperti yang kita lakukan sore hari. Itu menyingkir. Jadi praktek menyingkir itu artinya ya tadi berada di tempat yang sunyi, ya, cari tempat yang sunyi. Apa itu? Sama dengan doa penyembahan. Jadi itu menyingkir. Menyingkir itu sama dengan kita berdoa menyembah Tuhan. Lebih baik ayo cari tempat yang sunyi. Kalau di dalam Injil Matius juga dikatakan, ya tutuplah, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah. Ini tempat yang sunyi. Seperti Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Seperti Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Artinya kita sekarang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Menghadapi dosa, menghadapi ajaran palsu dan lain-lain. Kita tidak mampu. Ayo menyingkir. Kita masuk dalam doa penyembah. Masuk dalam doa. Ini istilah menyingkir. Berdoa menyembah. Ini. Daging lemah tidak mampu. Ayo biar kita berdoa menyembah Tuhan. Kedua, istilah menyingkir. Lanjut ayatnya yang ke pasal 19. Matius pasal 14. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-murid, lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Ya, Matius 14 tadi ayat 19. Ini menyingkirin, praktek menyingkir. Kedua, harus duduk di rumput. Duduk di rumput. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Nah, ini menyingkir. Duduk di rumput sama dengan kita harus tergembala dengan benar dan baik. Ini untuk kita terhindar dari hukuman Tuhan. Menyingkir. Tadi masuk dalam doa penyembah. Kedua, duduk di rumput sama dengan tergembala dengan benar dan baik. Istilah duduk itu mantap, benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik atau mantap dalam penggembalaan. Nah, ini untuk kita luput dari hukuman Tuhan. Tergembala dengan benar dan baik. Yaitu tergembala pada firman pengajaran yang benar.
Tergembala benar dan baik itu artinya tergembala pada firman pengajaran yang benar. Ya, tergembala pada firman pengajaran yang benar. Bukan asal kita tergembala. Tergembala pada firman pengajaran yang benar. Tergembala dengan benar dan baik juga sama dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini tempat menyingkir. Ini tempat menyingkir. Itulah penggembalaan. Nah, penggembalaan adalah tempat yang paling aman dari hukuman Tuhan. Tidak akan kena hukuman Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Saya rasa biar kita tidak baca lagi. Dalam kitab Keluaran. Mesir kena tulah, Mesir kena hukuman. Tetapi di Goshen, tempatnya orang Israel, aman dari hukuman. Tidak ada penghukum. Goshen itu artinya tanah penggembalaan atau tempat penggembalaan. Ini tempat menyingkir. Ayo lari ke penggembalaan. Ya, penggembalaan. Lari ke penggembalaan. Jadi tempat menyingkir itu adalah penggembalaan. Nah, makanya ayo mari tekun dalam penggembalaan. Jangan kita jangan kita biasa-biasa. Ayo kita sungguh-sungguh hari-hari. Setia dalam penggembalaan. Ini tempat kita menyingkir. Tadi doa penyembahan. Kedua, di dalam penggembalaan. Ini tempat kita menyingkir. Sehingga kita mengalami perlindungan. Penggembalaan itu dalam tabernakel ruangan suci. Di ruangan suci itu ada perlindungan. Ada tudungnya, 4 lapis tudungnya. Ada dindingnya. Dilindungi, terlindungi. Nah, itulah dalam penggembalaan. Kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Ini tempat menyingkir. Tergembala. Mari sidang jemaat yang dikasih. Ayo kita sungguh-sungguh tergembala. Sekalipun hari-hari ini kita harus beribadah secara online. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Tetap tergembala. Tekun dalam penggembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Tergembala dari rumah masing-masing. Ayo tetap berada dalam ini tempat yang aman. Tempat yang aman dari hukuman. Kita dilindungi oleh Tuhan. Menyingkir. Ayo menyingkir hari. Ini pelajaran menyingkir. Ya. Ketiga, praktik menyingkir. Masih di Matius tadi. Ayatnya yang ke-16. Matius 14 tadi. Matius 14 tadi ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu kamu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, tadi nanti saudara baca cerita ini sudah tahu Yesus murid-murid berkata, Tuhan tempat ini sunyi. Dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pulang. Oh Yesus bilang tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Nah ini sudah. Harus memberi mereka makan. Apa ini artinya? Perkataan Yesus harus memberi mereka makan. Ini merupakan suatu pelayanan. Ini merupakan satu pelayanan. Jadi menyingkir ini sama dengan kita harus menjadi imam dan raja-raja. Kita harus menjadi orang yang melayani Tuhan. Kita harus menjadi imam dan raja-raja. Atau kehidupan yang melayani Tuhan. Yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini yang akan dilindungi oleh Tuhan. Ini yang tidak akan kena hukuman Tuhan. Itu menyingkir. Melayani Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan, artinya pelayanan. Masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Menjadi imam dan raja-raja. Yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus Sujana. Nah inilah. Ayo Tuhan tolong kita semua. Mari kita mau sungguh-sungguh. Ini menghadapi Herodes. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Sampai ajaran-ajaran palsu. Yesus menyingkir. Kita juga menghadapi dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Kita juga harus menyingkir. Supaya kita tidak dihukum. Kena hukuman. Tidak dihukum oleh Tuhan. Harus menyingkir. Menyingkir itu artinya masuk dalam doa penyembahan. Menyingkir itu artinya ayo tekun tergembala. Menyingkir itu artinya setia melayani Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ya, inilah tindakan praktek. Atau inilah tindakan atau praktek menyingkir. Ya, menyembah, tergembala dan melayani Tuhan. Nah ini ya, melayani Tuhan. Sekarang kita akan lebih banyak bahas soal penyembahan ya, tentang penyembahan. Belajar tentang penyembahan. Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasal 4. Ya, karena ini ibadah doa penyembahan ya kita banyak belajar ini tentang doa. Ini menyingkir, menyembah Tuhan. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Doa penyembahan adalah suatu tindakan untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, ini. Sehingga kita tidak terpisah dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Mendekatlah kepada Allah. Artinya doa penyembahan adalah suatu tindakan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terpisah dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka di situ kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Kenapa harus menyembah Tuhan? Sebab menyembah itu sama dengan kita membawa diri kita dekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Nah, inilah solusi untuk kita terhindar dari hukuman Tuhan. Ayo menjauh dari dosa, menyingkir dari dosa, menghindar dari dosa, kita dekat kepada Tuhan. Nah, inilah kita tidak dihukum. Dan jadi ini tadi, bagaimana kita bisa terhindar dari hukuman Tuhan? 3 kali 7 penghukuman, ditambah kiamat, sampai puncaknya lautan api dan yaitu kita harus menghindar, menyingkir dari dosa, menjauh dari dosa. Dan kita mendekat kepada Tuhan lewat doa penyembahan. Ini doa penyembahan ini adalah suatu tindakan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terpisah dari Tuhan. Tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, mendekat kepada Tuhan berarti kita menjauh dari setan. Menjauh dari hukuman Tuhan. Nah, ini sudah. Kita mendekat kepada Tuhan berarti kita menjauh dari setan, dari dosa sampai puncaknya dosa. Kita juga jauh atau dari hukuman Tuhan, menjauh dari hukuman Tuhan. Nah, kalau kita menjauh dari Tuhan, sebaliknya, kalau kita menjauh dari Tuhan, kita dekat dengan iblis, dengan setan, dan dekat pula dengan penghukum. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Suatu ketika Petrus menjauh dari Tuhan, akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Saat kita jauh dari Tuhan, wah bahaya. Makanya ayo jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ayo dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa penyembah. Banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Jadi ini ya, kalau kita mendekat kepada Tuhan, berarti kita menjauh dari setan, menjauh dari hukuman Tuhan. Lolos dari hukuman. Tetapi sebaliknya, jika kita jauh dari Tuhan, tidak mau menyembah, tidak mau beribadah, tidak mau melayani Tuhan tadi, tidak mau tergembala, berarti kita dekat dengan setan dan dekat pula dengan penghukuman. Nah, tinggal mana yang kita mau pilih. Tapi biarlah kita mohon kemurahan. Kita mau berada dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Syarat dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi Yakobus pasal 4 ayat 8. Syarat menyembah Tuhan. Syarat menyembah Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Ya, yang pertama, sucikanlah hatimu. Yakobus 4 tadi ayat 8. Sucikanlah hatimu. Nah, jadi mau mendekat dengan Tuhan, nomor 1 harus mengalami penyucian. Mulai dari hati harus disucikan. Harus disucikan. Jadi ini mau dekat dengan Tuhan. Ya, sucikan hati kita. Harus mengalami penyucian. Disucikan hati. Hati harus disucikan mulai dari disucikan dari keinginan jahat. Disucikan dari keinginan jahat. Hati disucikan dari keinginan jahat, yaitu keinginan akan uang yang membuat kikir dan serakah. Sehingga kita tadi bisa mengasihi Tuhan. Pujian kita tadi, mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kapan kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita mau disucikan. Mau disucikan, lepas dari keinginan jahat, terutama keinginan akan kita bisa mengasihi. Ya, lalu hati disucikan dari keinginan najis. Hati disucikan dari keinginan najis yang mengarah pada dosa makan, minum, dan kawin mengawinkan. Dosa makan, minum, merokok, minum mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan itu dosa percabulan, dosa seks dengan berbagai macam ragam. Ya, disucikan. Hati disucikan. Mau dekat kepada Tuhan, maka ayo sucikan hati. Mulai dari hati disucikan. Hati disucikan dari keinginan jahat. Kedua, hati disucikan dari keinginan najis. Ketiga, hati disucikan dari
kepahitan hati, iri hati, benci, dendam, dan sebagainya. Nah, bagaimana mau dekat dengan Tuhan sementara hati kita ada kepahitan, ada iri hati, ada dendam, ada kebencian? Maka tidak bisa dekat dengan Tuhan. Berarti kita dekat dengan iblis, dekat dengan penghukum. Nah, ayo sucikan. Sucikan hati kita. Nomor satu ini, untuk mendekat kepada Tuhan. Sucikan hati dari keinginan jahat, keinginan najis, dan juga dari iri hati. Kepahitan hati, itulah iri hati, kebencian, amarah, dendam, dan sebagainya. Harus disucikan. Sucikan hati kita. Nah, sucikan hati. Ya, berikutnya satu lagi, hati disucikan dari apa? Kebimbangan. Tadi di Yakobus 4, hai kamu yang mendua hati. Nah ini, hati harus disucikan dari kebimbangan. Sucikanlah hai kamu yang mendua hati. Bimbang, jangan bimbang. Ayo, hati disucikan dari kebimbangan ini, mendua hati. Wah, seringkali kita, betulkah ini firman? Betulkah itu? Tidak percaya pada firman. Ayo disucikan, sehingga kita memiliki kuat hati yang kuat teguh. Kita disucikan. Nah ini, ayo sucikan dari keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan, dan yang keempat, disucikan dari kebimbangan-kebimbangan, sehingga kita bisa kuat dan teguh. Syarat yang kedua, penyucian tangan. Tadi Yakobus 4 ayat 8, syarat untuk mendekat kepada Tuhan. Nomor 1, sucikan hati. Ya, sucikan hati. Kedua, Yakobus 4 ayat 8, tahirkanlah tanganmu. Nah, ini, tahirkanlah tangan. Penyucian tangan, yaitu kita disucikan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa. Mencuri, menipu, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Ini perbuatan dosa. Harus disuci. Sehingga kita memiliki perbuatan yang benar dan baik. Perbuatan yang benar dan baik. Nah inilah sucikan. Sucikan perbuatan kita. Yang ketiga, mulut disucikan. Mazmur pasal 24 itu sudah. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur pasal 24 nanti saudara baca. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menipu. Atau lebih baik dibaca ya, supaya tidak salah. Mazmur 24. Lebih baik kita baca ayatnya yang ketiga. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 3 mulai. Ayat 4 sekarang. Orang yang bersih tangannya, bersih tangan, suci perbuatannya. Dan yang murni hatinya, suci hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Mulutnya suci. Ini yang ketiga. Ya, untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, ayo bersihkan hati kita, sucikan hati kita, bersihkan tangan perbuatan kita. Ketiga, bersihkan mulut, sucikan mulut, mengalami penyucian mulut sehingga kita bisa berkata-kata benar dan baik, tidak dusta, tidak gosip, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menghujat, apalagi menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Disucikan sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi inilah ya, doa penyembahan adalah suatu tindakan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Suatu tindakan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Syaratnya sucikan hati, sucikan perbuatan, sucikan perkataan kita. Maka kita bisa berada di dekat Tuhan. Jadi lewat doa penyembahan kita bisa menjauhkan diri ya dari penghukuman Tuhan, dan kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita. Dia juga akan mendekat kepada kita. Dia akan mengulurkan tangan anugerahnya yang besar kepada kita untuk memelihara, untuk melindungi kehidupan. Nah ini sudah. Saya ulangi lagi. Jadi lewat doa penyembahan kita bisa menjauh dari penghukuman Tuhan. Menjauh dari dosa, menjauh dari penghukuman Tuhan. Sehingga kita bisa dekat kepada Tuhan. Bisa mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dan Dia akan mengulurkan tangan anugerahnya yang besar kepada kita.
Oh ini. Tuhan mendekat kepada kita artinya Dia memperhatikan, Dia mempedulikan, Dia mengerti keadaan kita, Dia bergumul atas kehidupan. Dia mampu menyelesaikan segala sesuatu. Siapakah yang bisa mengganggu gugat orang pilihan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, siapa yang bisa? Inilah solusi untuk kita terhindar dari hukuman Tuhan. Ayo menjauh dari dosa, menjauh dari ajaran palsu, dekat dengan Tuhan. Dalam doa penyembahan kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita untuk memelihara kita. Dia memelihara kita, Dia memperhatikan kita, Dia bergumul untuk kita. Dia melindungi kehidupan kita. Puji Tuhan. Hasilnya 1 Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Ayo saudara, ini saudara. Jadi urusan kita sekarang ini, bagaimana untuk kita luput dari hukuman Tuhan. Memang tadi kita sudah baca tadi, akan terjadi penghukuman Tuhan. 3 kali 7 penghukuman, ditambah kiamat, kehancuran dunia. Ya, dan terakhir lautan api dan belerang. Nah, ayo tidak usah pikirkan penghukumannya. Ayo yang kita pikirkan bagaimana caranya kita terhindar. Ini yang harus kita usahakan. Belajar dari Lot, belajar dari Tuhan Yesus. Kita menyingkir, kita menghindar, menjauh dari dosa. Kita dekat kepada Tuhan. Lewat doa penyembahan kita dekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan anugerahnya kepada kita. Untuk memperhatikan kita. Untuk memelihara kita. Untuk mempedulikan kita. Untuk mengerti keberadaan kita. Dan bergumul bagi kehidupan kita. Hasilnya. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang sering kita baca. Bisa sering kita juga nyanyikan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanyalah Dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hasil pertama kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang bergoncang hari-hari ini. Kita mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Ayo saudara dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya terus saksikan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dalam ibadah tutup buka tahun, ya, mengakhiri tahun 2019, memasuki tahun 2020, Tuhan kasih firman kepada kita soal penyembahan. Sehingga kita ya kasih tema tahun 2020 ini, tahun penyembahan. Nah ini sudah mendekat kepada Tuhan. Ternyata Tuhan sudah tahu. Dan memang Tuhan tahu. Tinggal ya Tuhan kasih kepada kita. Ini solusi. Ayo dekat kepada Tuhan. Menghadapi kegoncangan-kegoncangan. Sekarang terjadi kegoncangan. Kegoncangan dalam bidang jasmani. Kegoncangan secara ini karena penyakit. Kegoncangan karena ekonomi dan lain-lain. Juga kegoncangan secara rohani. Menghadapi dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Bagaimana cara? Ayo mendekat kepada Tuhan. Ini tahun penyembahan. Kita mendekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Ya, di dalam ibadah tutup buka tahun Tuhan sudah kasih kekuatan untuk kita. Memang kita akan menghadapi ya keadaan akhir zaman. Kalau saudara ingat ya, firman Tuhan tutup buka tahun ini sempat disampaikan. Kita akan menghadapi masa yang sukar sulit, kegoncangan. Nah ini saudara, inilah yang mulai kita hadapi. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada firman, inilah firman yang menguatkan. Ayo dekat, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, kita tidak akan goncang. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang. Kita mengalami ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera. Ini ketenangan, damai sejahtera tidak bisa ya didapatkan dengan cara-cara yang jasmani, cara-cara duniawi. Sekarang orang mencari ketenangan, mencari damai sejahtera dengan cara ini dan itu. Tidak bisa. Mungkin dapat ketenangan, tetapi hanya sementara. Tidak bisa menghadapi kegoncangan. Banyak orang yang berduit, ya banyak uangnya. Mau cari ketenangan, mau cari kedamaian. Dengan ya, jalan-jalan, dengan apa saudara, piknik dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana? Menghadapi keadaan sekarang bagaimana? Mau bisa jalan-jalan, mau bisa piknik dan sebagainya. Tidak bisa. Itulah saudara.
Hanya dekat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku akan tenang. Puji Tuhan. Ya. Kedua, hasil dekat dengan Tuhan. Hasil dekat dengan Tuhan. Matius 9, 20 sampai 21. Matius 9, 20 sampai 21. Ayo dekat dengan Tuhan hari-hari. Kita merasakan ketenangan. Matius 9 ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini hasil yang kedua, mendekat kepada Tuhan. Hasilnya kita mengalami kuasa kesembuhan. Kita mengalami kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan Tuhan. Ini kalau kita mendekat kepada Tuhan. Kita mengalami kuasa kesembuhan sama dengan kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah masalah pergumulan yang mungkin mustahil. Kita tahu ceritanya perempuan pendarahan ini, wah, sudah 12 tahun lamanya dia menderita penyakit ini. Sudah berobat kemana-mana, dikatakan di ayat ini saudara baca. Sudah berobat ke tabib, saudara. Tidak bisa sembuh. Kalau zaman kita sekarang sudah berobat kemana? Ke Singapura, ya, ke Malaysia, kemana saja. Wah, sudah cari pengobatan yang terbaik. Tetap saja. Solusinya cuma satu. Dekat kepada, asal ku jamah saja jubahnya. Mendekat kepada Tuhan. Ini. Ayo, mungkin kita menghadapi masalah. Mungkin kita menghadapi pergumulan, persoalan hidup. Seperti ini penyakit. Mungkin persoalan-persoalan yang mustahil. Tidak mungkin lagi. Tuhan sanggup menolong kita. Asal ku jamah saja jubah, aku akan sembuh. Mendekat kepada Tuhan. Nah ini. Ya, Tuhan tolong kita. Menjauh dari dosa. Menjauh dari ajaran-ajaran palsu. Kita mendekat kepada Tuhan. Maka kita mendapatkan perlindungan. Ada damai sejahtera di tengah kegoncangan hari-hari ini. Kegoncangan secara jasmani, kegoncangan secara rohani, kegoncangan di segala bidang hari-hari. Kita tenang. Kata Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah sekarang yang kedua, kalau kita dekat kepada Tuhan, menjamah, maka kita mengalami kuasa pertolongan Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong. Ya, mungkin kita sudah ada, mungkin sebagai ibu, sebagai istri, ataupun juga sebagai suami. Ya, mungkin masalah-masalah apa sudah, masalah pekerjaan, ya, masalah bisnis, masalah apa saja. Ayo, tidak ada yang mustahil bagi, asalkan kita dekat dengan Tuhan. Ini solusi. Ini jalan keluar, dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, wah, Tuhan leluasa mau melakukan apa untuk kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, bagaimana? Tidak bisa Tuhan melakukan sesuatu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, leluasa Tuhan mau kerjakan hidup kita, mau melakukan apa saja untuk kita. Makanya mari kita dekat kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, terakhir Matius 28, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Matius pasal yang ke-28, ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Oh, ini hasil mendekat kepada Tuhan, yaitu kita mengalami kuasa pembaharuan. Kita mengalami kuasa pembaharuan. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Kita menjadi sama seperti itu. Yaitu apa? Tidak ada ketakutan lagi. Tidak takut. Tidak ada ketakutan daging lagi. Tetapi kita menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Tidak ada ketakutan daging. Nah ini kalau kita menyembah Tuhan. Kita mendekat, kita mengalami kuasa pembaharuan. Tadi kita mengalami ketenangan, damai sejahtera. Kedua, kita mengalami kuasa pertolongan Tuhan, kesembuhan. Nah, yang ketiga, kita mengalami kuasa pembaharuan. Kita mengalami kuasa pembaharuan dari manusia daging yang takut. Wah, takut.
ada ketakutan-ketakutan. Dirubah oleh Tuhan menjadi manusia rohani yang takut akan Tuhan. Ini mujizat rohani, mujizat terbesar. Kita menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah ini sudah. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci dosa. Nah, itu takut Tuhan, membenci dosa. Apalagi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah setia beribadah melayani Tuhan. Ayat-ayatnya ini sudah ulang-ulang. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan ialah taat pada firman Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ini takut akan. Amsal 13 ayat 8 kalau tidak salah. Takut akan Tuhan itu membenci dosa. Lalu takut akan Tuhan, Yosua 24 ayatnya yang ke-14 kalau tidak salah. Ya, takut akan Tuhan itu beribadah kepada Tuhan dengan setia dan tulus. Dan takut akan Tuhan itu pengkhotbah, dekatinya, memeluknya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Tidak ada lagi ketakutan lagi. Tetapi kita menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, yaitu membenci dosa. Ya, kedua, takut akan Tuhan, beribadah melayani Tuhan dengan setia, tulus, ikhlas. Dan yang ketiga, kita taat dengar-dengaran kepada firman. Oh, ini mujizat. Saat kita takut akan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, di situ kita mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan tolong. Ayo mari mendekat kepada Tuhan. Biarlah langkah-langkah hidup kita ini adalah langkah-langkah untuk membawa hidup kita dekat kepada Tuhan. Jangan langkah-langkah hidup kita membawa kita jauh dari Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Jangan sampai langkah-langkah hidup kita membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah untuk mendekat kepada Tuhan. Mungkin kita di tempat kerja, mungkin kita di kantor, di sekolah, di mana saja. Tetap langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah untuk mendekat kepada Tuhan. Maka jika kita mendekat kepada Tuhan, langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah mujizat bersama dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, ini penting sudah. Saya akhiri di sini. Biarlah hari-hari terakhir ini, mari kita mendekat kepada Tuhan. Langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Ya, saudara baca tentang Petrus itu. Petrus jauh dari Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi biarlah langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah untuk mendekat kepada Tuhan. Maka langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah mujizat bersama dengan Tuhan. Secara jasmani mujizat Tuhan. Secara rohani kita mengalami mujizat Tuhan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Dan mujizat terakhir yang kita alami, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan, untuk siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Nah, ini bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak kena hukuman Tuhan, tapi kita berbahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari mendekat kepada Tuhan hari-hari yang terakhir. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Allah pada kesempatan sore malam hari. Ayo, langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kaum muda dimanapun berada, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari penggembalaan. Mungkin sudah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi jangan jauh dari Tuhan. Ini yang paling penting. Sehingga kita mengalami langkah-langkah mujizat. Dalam pekerjaan sidang jemaat, jangan kita menjauh dari Tuhan. Sekalipun kita hebat, sekalipun kita berhasil, tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, seperti Petrus. Ya, nanti saudara baca ayatnya, Petrus jauh dari Tuhan, mengikut Yesus dari jauh. Akhirnya jatuh dalam dosa, berbuat dosa, menyangkal. Tapi biarlah kita mendekat kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong. Mari kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau merendahkan diri menyembah Tuhan. Yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa boleh duduk saja sambil kita menyembah Tuhan. Nomor 7 nyanyian tambahan. Nomor 7 nyanyian tambahan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Biar kita mau datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nomor 7 nyanyian tambahan.
nomor 7 nyanyian tambahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin. Keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah. Amin. Biar kita datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat doa penyembahan kepada Dia. Haleluya. Ini yang membuat kita tenang, damai, sejahtera. Sekalipun menghadapi kegoncangan dunia hari ini, ada ketenangan. Haleluya. Oh, amin. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selama. Dengan bersenandung kornya sekali lagi, dengan bersenandung. Haleluya. Biar ini kerinduan kita, mendekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa penyembahan kita. Sekalipun kita menghadapi dunia yang sedang bergoncang hari-hari, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Di situ ada ketenangan, di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Singer saja, sembah Dia, buka hati kita kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya.
mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Sembah Dia. Buka hati kita. Sembah Dia. Haleluya. 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 Hanya dekat padamu Tuhan, ada ketenangan bagi kami Tuhan. Hanya dekat padamu ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Ada mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Menghadapi dunia yang sedang bergoncang hari-hari ini Tuhan. Tidak ada pilihan lain, kami hanya mau datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Buka hati kita, buka suara kita, kita sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Allah sembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Syukur aja bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Syukur aja bagi-Mu Tuhan. Allah sembahan kami, Allah pujian kami, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu, Yesus. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, Yesus. Glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allahku. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Oh. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur aja bagi-Mu, Allah sembahan kami. Oh, Yesus.
Haleluya. Glory, kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar senantiasa kehidupan kami mau selalu dekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Mendekatkan diri kepada Engkau di hari-hari terakhir ini Tuhan. Apapun yang harus terjadi di dunia ini Tuhan. Tapi kalau kami mendekatkan diri kepada Engkau, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa, kami mengalami pertolongan, mengalami perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, hamba percaya Tuhan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 93 tambahan. Bersama-Mu Bapa. Nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu Bapa. 93 tambahan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Kita bangkit berdiri dimanapun kita berada, bersama kita bangkit berdiri. Mamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak.
Angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yakin dan percaya. Bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Menghadapi apapun hari-hari terakhir. Bersama dengan Tuhan kita mengalami pertolongan. Haleluya. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembari haleluya. 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 Ada anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Asalkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada anugerah yang besar yang Dia mau limpahkan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan anugerah-Mu Engkau ulurkan bagi kami, menjamah, menolong kehidupan kami. Di saat kami datang mendekatkan diri kepada Engkau, tangan-Mu diulurkan bagi kami untuk memelihara kami, untuk melindungi kami, untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah pergumulan kami. Bahkan Tuhan, untuk menyucikan dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimanapun kami berada pada sore malam hari ini, hamba percaya Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah, oh Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan umat-umat-Mu, manapun mereka berada pada saat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Baik, sidang jemaat Tuhan yang digembalakan di Tolambo, Tuhan tolong keluarga Pegonto Papa Ibo, Tuhan menolong memberkati. Keluarga Pegonto Podiaro di Tolambo juga Tuhan tolong. Saudara Aldi, Saudara Gideon, Saudara Yati, Tuhan tolong memberkati Tuhan. Engkau jamah kehidupan mereka tetap setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Demikian juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang tergembala di Korobono ini juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati Tuhan. Keluarga Sonora Tolewo Tuhan memberkati. Keluarga Sonora Christine Tuhan memberkati. Keluarga Sonora Peleme bersama anak Tasya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Keluarga Bonde Dongalemba juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati Tuhan. Kai Pungku di Boe juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kai Uwa juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Papa Mama Tasya bersama anak Tasya, anak Ito di Pandayora juga Tuhan, Engkau menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Oh Tuhan, juga Nene dan Saudara Daniel dari Tangkura, Engkau juga menolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Sidang jemaat yang tergembala di Salindo juga Tuhan tolong. Papa Mama Iren suami istri, Tuhan menolong bersama anak Iren, Tuhan memberkati. Mama Asep sekeluarga bersama anak-anaknya Asep, Aci, Tuhan memberkati. Papa Asep yang ada di Bahodopi, Morowali juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Mereka boleh setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan, oh Saudara Anto di Wawondula juga Tuhan menolong, memberkati. Tolong kehidupan anak muda ini untuk bisa setia tekun dalam penggembalaan, sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Saudara Amhal di Sangir, Sulawesi Utara juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati Tuhan untuk bisa tekun tergembala, setia sungguh-sungguh
sungguh tergembala dalam pengajaran yang benar. Bahkan yang lain-lainnya Tuhan, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini Tuhan juga memberkati. Demikian kami berdoa juga buat Tante Lois, Pak Sanda di Kalimantan Timur juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong bersama Bu Anika, bersama keluarga yang ada Tuhan memberkati, tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Apapun pergumulan Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Demikian juga Saudara Julianus Simon juga Tuhan Engkau memberkati dimanapun berada, memberkati, tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau, setia melakukan firman-Mu Bapa. Bahkan yang lain-lainnya yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, di mana-manapun juga umat-umat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang bisa beribadah bersama dengan kami pada sore malam hari, Tuhan memberkati semua kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang malam dalam peristirahatan lindungi kami semua, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, roh jahat, roh najis, orang berniat jahat mengganggu. Oh Tuhan, bencana-bencana bahkan maut sekalipun, kami berseru panggil nama-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, perlindungan, penyertaan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Terima kasih umat-Mu Tuhan. Kaitasya yang berangkat ke Palu saat ini juga Tuhan menyertai bersama rombongan keluarga yang ada dalam urusan untuk orang tua kekasih mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan campur dan lindungi, boleh pergi kembali dengan selamat, nama Tuhan dipermulakan. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ibadah-ibadah kami serahkan dalam tangan. Besok pagi, besok subuh, doa pagi tempat ini secara online juga. Tuhan memberkati, Tuhan tolong kami semua. Demikian pada ibadah hari Minggu, nanti juga Tuhan menolong memberkati. Jam 9:30 pagi, Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus Sang Putra, menyertai memberkati kita sekalian. Kasih Allah Bapa menaungi, menyertai memberkati kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi besok pagi, doa subuh jam 4:30, dan hari Minggu ibadah kita seperti biasa 9:30 pagi. Tuhan memberkati kita semua.